Oke. Ya, ini kita sambil ngecek ombak dulu. Halo, selamat malam semuanya, teman-teman. Ada tangan, ada orang lagi di belakang. Hai. Halo semua, selamat malam. Apa kabar? Oke, saya akan atur posisinya jadi landscape ya. Karena hari ini aku tak sendiri. Weh, ya. Mantap. Sepertinya harus lebih dekat mungkin supaya bisa melihat tulisan-tulisannya. Oke. Ya, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Jumpa lagi dengan Rina Ospita Hutapea di acara ngobrol asik yang penuh dengan hal positif dan inspiratif. Oke. Udah, jangan dulu nak. Ya. Oke. Ya, teman-teman, hari ini kita punya satu topik yang tidak biasa. Tidak biasa. Seperti yang aku bikin di iklannya ya. Di iklan aku itu tulisannya siapa yang lebih bahagia? Weh, si lajang atau si menikah? Itu tuh satu topik yang sesuatu banget ya buat para perempuan terutama ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, tapi teman-teman sebelum itu aku mau share sesuatu dulu ya. Share itu dalam arti begini. Topik kita hari ini tuh berkaitan dengan suatu isu tentang dunia orang dewasa ya, yang adalah menikah. Oke. Nah, aku sedikit bagi cerita informasi aja gitu ya. Kalau di dalam dunia psikologi itu sebetulnya orang usia dewasa itu adalah mereka-mereka yang sudah puncaknya secara perkembangan fisik itu sudah puncaknya gitu ya. Nah, artinya mereka tidak akan mengalami pertumbuhan lagi gitu. Nah, tapi kemudian dalam hal psikologis ada juga tuntutan-tuntutan yang baru terhadap orang dewasa ini gitu ya. Apa saja? Ya, mungkin teman-teman sudah mengalami ya. Contohnya misalnya mereka mengalami perubahan-perubahan ya, baik secara mentalitas, secara kemandirian, tanggung jawab terutama seperti itu. Nah, lalu teman-teman kalau dari teorinya gitu ya, orang dewasa itu terdiri dari 3 fase. Fase yang pertama dewasa dini ya, atau dewasa awal gitu. Nah, itu usianya dari 18 sampai kisaran 40 tahun. Nah, lalu ada lagi dewasa madya, itu usianya dari 40 sampai 60 tahun. Lalu dewasa lanjut itu usianya 60 tahun ke atas ya, sampai dengan kematian. Nah, jadi artinya sekarang kita mau bahas dewasa yang di pertengahan, yang madya ya, yang sekitar 40-an gitu. Ya, jadi ini sesuatu yang menarik ya, dan tadi aku udah cerita bahwa aku nggak sendiri. Terus kali ini aku juga nggak bentuknya tuh di ruangan yang berbeda, tapi aku mau ajak temanku ini untuk ngobrol di satu ruangan yang sama. Makanya bentuknya kayak gini ya. Jadi teman-teman mungkin kalau agak-agak miring-miringin aja HP-nya, jangan kepalanya yang miring-miring, ntar pusing. Ya, oke. Aku say hello dulu beberapa teman. Hai Valen. Halo. Oh, ada Vida. Oh, ada Mbak Amel. Wah, rame nih kelihatannya. Oh, ada. Oh iya. Aduh, siapa nih? Oh ya, sorry, lagi miring-miring jadi aku agak bingung. Ya, jadi teman-teman silakan bergabung teman-teman, kita akan ngobrol banyak, dan nanti kalau ada yang mau nanya-nanya atau mau komen silahkan ketik di kolom komentar ya. Kalau tamuku ini dia agak deg-degan karena katanya dia mau dibully katanya gitu. Siapa bilang GR amat sih? Sudah kedengaran kan suaranya kan dari kejauhan? Oke, baiklah, aku tidak akan berlama-lama lagi. Aku akan mengundang bintang tamu kita, Christine Simamora. Aduh, ada cewek Batak satu ini ya. Cantik ya. Nah, gitu, oke. Teman-teman,
kan jarang-jarang nih kita bentuknya kayak begini ya Tin ya. Biasanya kita kayak begitu. Kayak begitu tuh dua ruangan biasanya, tapi sekarang satu ruangan. Oke. Apa kabar Itin? Baik. Sehat? Sehat. Gue lagi ngeliat ini siapa aja tuh. Oh iya, kacamata ketinggalan Itin, biasanya kita kalau mau mulai harus nyanyi dulu. Baiklah. Nggak bisa lama nggak kita nyanyi. tak bernyanyi ya. Ya teman-teman, kita mau nyanyi dulu ya, seperti biasa. Jadi teman-teman sabar-sabar aja mendengarkan suara kami yang cetar membahana gitu ya. Karena kalau kami sudah nyanyi berdua ya, dalam sejarah perjuangan bangsa dulu waktu kita nyanyi berdua ya, pasti langsung bumi bergoncang ya, penonton kabur semua. Menghindari goncangan-goncangan. Menghindari goncangan-goncangan. Oke Tin, kita mau nyanyi lagu apa Tin? Bahagia. Biar kita semua bahagia. Iya. Itu yang kelihatan nggak Tin? Kamu kayak gagak gelap sebelah situ nggak ya? Kelihatan ya Tin? Kelihatan ya. Kayaknya ya. Oh gitu. Iya kita iya. santai-santai aja Tin. Iya. Paling teman-teman kita yang Itu udah muncul itu kayaknya. Oh iya, banyak tuh, ada Dea, ada Mbak Amel, ada Dewi, yang lain-lain ya. Ini tuh ajang reuni sebenarnya, reuni. Oke. Baik. Itin nyanyi lagu bahagia. Berarti lagi bahagia dong ya? Asik. Kan harus atuh. Oke. Dia bahagia mau dikorek-korek. Mau dong dikorek-korek. Oke Tin, ayo kita nyanyi lagu bahagia. Teman-teman tahu nggak lagunya? Gimana sih depannya? Hey. Abaikan kalau gitarnya salah-salah ya. Maklum, saya bukan pemain musik. Kedengeran nggak suaranya teman-teman? Nggak kedengeran kan? Ya belum nyanyi. Hey, apa kabar kawan? Siapa untuk melangkahi masa lalu, hadapi esok pagi. Hey, apa kabar kawan? Siapkah kau untuk melangkah ke masa depan, menantikan pelangi? Percayalah kawan. Bentar. Tunggu, aku tes dulu ya teman-teman, masuk nggak suaranya? Kedengeran nggak? Denger ya? Oke, aku balik lagi. Ini soalnya kita agak-agak butuh penyesuaian sebentar ya Tin. Sabar ya Tin. Iya. Belum juru ininya, juru listriknya, juru teknologi. Gini lebih deket ya teman-teman ya. Lebih kelihatannya, tadi jauh amat. Kita sombong banget tadi. Nah, ngono. Semoga jangan ada telepon masuk. Saya tadi ada telepon masuk. Langsung buyar konsentrasi gue. Oke, ulang lagi. Oke. Jadi kalau ada telepon masuk kita ulang terus ya. Iya. Oke. Telepon lagi, ulang lagi ya. Mau telepon lagi, ulang lagi. Hey, apa kabar kawan? Siapkah kau untuk melangkahi masa lalu, hadapi esok pagi? Hey, apa kabar kawan? Siapkah kau untuk melangkah ke masa depan,
ada kleper-kleper. Kalau gue kleper-kleper laki gue. Kalau dia kleper-kleper itu semua para fans-fansnya. Coba lap. Jadi Tin, tadi kita sempat bingung ya Tin ya, kita mau pakai masker atau enggak. Terus Itin bilang pakai face shield. Terus kalau nyanyi muncrat, nggak ada wipernya. Nggak ada wiper. Gitu. Saya kan gitu Iya, lah. jadi nggak cocok katanya, lu lepas aja. Ya semoga aman ya, semoga aman. Kamu sehat, saya sehat ya. Amin. Oke, Tin. Ketika aku ngajak kamu ngobrol malam ini, yang terbersit apa dalam pikiranmu? Kenapa gue? Kenapa gue? Gitu. Ya. Gue juga bingung kenapa lu ya. Jadi kita tanya. Dan ternyata kenapa lu gitu? Karena pertama gue kenal lu. Gue pikir karena gue anak kosnya jadi gampang. Turunkan dari lift twing langsung terjun ke bawah. Ya kan, gue kenal lu gitu ya. Terus satu sisi sebenarnya Tin, gue penasaran. Tuh kan, mulai kan gue. Kapan lagi? Jadi kan ada rahasia-rahasia terselubungnya yang gue nggak tahu kan sekian waktu. Walaupun kita serumah kurang lebih ya, tapi kan nggak melulu ya kita gitu deh. Ada air? Haus Tin? Udah mulai kayaknya. Oke, telan ludah aja deh. Jadi Tin, gimana waktu itu lu berpikir apa? Kenapa gue terus? Iya, kenapa gue? Terus gue mah aja ya. Dia mah jawabnya singkat-singkat ya. Kayak gitu-gitu aja. Nggak menjelaskan gitu. Tanya kan bahagia single. Awalnya sih gue bingung. Kalau kan nanya kan, sorry ya ini agak hal yang sensitif. Please deh. Ya. Cuma buat gue sih yang kayak gini-gini mah nggak sensitif ya. Oh, jadi lu nggak kesel ya gue nanya itu ya? Enggak sih, cuma nanya aja kenapa gue. Tetap karena itu nggak kelar. Cuma gitu ya, buat gue sih ya. Ya mungkin ada yang bisa dibagikan gitu ya, walaupun bukan sembako ya gitu kan. Ya, tapi minimal ya sharing gini kan ya saling menguatkan. Ya apa yang bisa dibagi ya dibagi, yang nggak bisa ya yang nggak perlu dibagi kan kalau nggak bisa. Betul. Yang nggak bisa jangan dipaksakan. Iya, ya. dipaksa. Dan memang Menjawab nggak? Menjawab. Terima kasih ya, agak panjang penjelasannya. Kok agak deg-degan tadi ngundang tamu kok jawabannya singkat-singkat ya tidak gitu kan. Ternyata nggak ada. Bagus. Oke, dapat nilai. Jadi Tin, kan kalau gue lihat nih sekarang nih ya, ada satu fenomena gitu. Sebenarnya nggak sekarang sih, udah sejak beberapa 20 tahun terakhir kali ya mungkin ya, atau 30 tahun terakhir. Untuk kebetulan itu baru berapa tahun ya? Ya 10 tahun lah, 10-11 tahun lah ya. Iya. Ya oke. Baru lahir waktu itu gue. Jadi kan kita bisa melihat tuh ada fenomena bahwa being single itu bukan sesuatu yang di apa ya, dipersoalkan terlalu resek gitu. Nah, tapi ada juga orang-orang yang memilih menikah gitu ya di usia-usia tertentu gitu yang katanya ideal buat menikah. Nah, tapi lu sampai sekarang kan masih single nih ceritanya kan? Ceritanya gitu sih. Single tapi available atau enggak nih? Coba Mbak Amel, itu kayaknya udah muncul. Singlenya available atau enggak? Ini Ya gitu. Males banget sih gue. Asik ya, bikinin dia sebel ya. Oke. Gue ingat sama sosok artis ya, no comment katanya gitu ya. Kalau betul gitu ya, ada komen sampai semuanya ya. Kalau gitu udah selesai, matiin aja. Nah, jadi itu pertanyaan gue tadi. Berarti kan sampai sekarang lu masih single gitu ya. Nah, sekarang sebetulnya gue selama lu single nih, tapi lu pernah pacaran kan, Tin? Iya. Lu masih suka sama laki-laki kan? Oh, of course. Banyak yang ngantri ya. Ngantri ya, tapi nggak ada nyali. Ngantri tapi nggak punya nyali, apa tuh? Rese banget ya, menggelitik banget, mencubit ya gitu ya. Nah, Nggak, gue nggak kayak gitu kok. Nggak, gue nggak sekejam itu. Dia mungkin ya.
gue. Nah, jadi tapi artinya ada kan? Ada. Oke. Dalam sejarah kehidupan lu berapa kali pacaran, Tin? 3. Kayak banyak gitu ya, nggak taunya 3. Gua kira ada 5, 10 berapa gitu. 3 yang jelas. Yang jelas. Sisanya nggak jelas. Ya rada-rada lah buram. Oh. Lu pacarannya sama hantu kali yang kayaknya buram nggak kelihatan. Bisa jadi. Kan jatuh. Malah kan tuh. Saudara gue disebut. Nah, sekarang oke. Daripada lu segan kalau gue yang nanya, jadi kita main fair aja. Asik. Aku sudah menyediakan ini. Apakah ini? Ini bukan cemilan, saudara-saudara. Arisan. Ini arisan. Arisan ya. Kalau arisannya harus digoyang, oke? Nah, Baitin apa itu? oke. Apa tuh? Iya, ini. Jadi di sini teman-teman, Malu-malu kucing. Iya. Ai. ya malu-malu kucing betina tapi galak. Jadi ini adalah pertanyaan. Oke. Oke. Jadi bermainnya adalah lu ambil, kalau lu yang ambil lu bacain, kita sama-sama jawab tapi yang apa namanya? Jadi kalau misalnya lu yang ambil berarti gue yang jawab duluan. Oke, gitu aja oke. gitu Sip, ya. sip. Nah, jadi sekarang ceritanya single versus menikah gitu kali ya. Gini dong buat ya. Battle. Gitu. Ya. Seperti itu ya. Nah, jadi lu ambil terus lu yang lu yang jawab, lu yang ngajuin pertanyaan, Yang ambil, gua yang gua yang jawab, jawab. baru lu yang jawab lagi gitu ya. Yang Baiklah. lanjutannya. Sip. Oke. Oke. Jadi lu versi menikah salah, lu versi single. Oke. Gue versi apa ya? Oke. Nikah, single. Kita mau sweet dulu atau ambil aja? Ambil aja lah. Oh, iya. Sok lo yang ambil dulu. Gak apa-apa lah, gua ngalah sama lu lah. Lu ambil lah. Iyalah. Tapi bulan depan tolong ya uang kos. Ya, uang kos dipotong katanya bulan depan. Ini apa ini? Singnya tadi Iya, belakangan tanya. tadi baru sing Sing. gulung lagi Sing. masukin Kelihatan lagi. nggak? Sing song. nanti ya kita sing a song ya. Oh nggak disimpan aja lah. Ya simpan. Tontonnya nggak Oh ya nanti ending kalau inget ya. Yes. Aduh apa ya terpikir. Apa sih? Adakah terpikir ingin? oh Gue demen ini apa ya? Adakah Jadi- terpikir ingin? Untuk abang keluar. untung laki gue lagi keluar. Memang dasar ya, coba dia Sebenarnya ada yang mau tanya tuh, cuma tadi takut ada abang. tuh kan. Jadi sekarang nanya siapa, lo atau gue gitu. Ya udah gue nanya ini dulu lah. Oke. Adakah terpikir Pikir ingin? Nah, berarti ingin lawannya. Kalau gue karena gue udah menikah, Pinter bener terpikir lu. ingin single. Kalau lu yang udah single, terpikir untuk menikah. Oke. Oke? Ya, sekarang Lu lah. oh, gue. Ya. Kalau gue terpikir untuk single gini. Bukan terpikir untuk single nggak punya laki lagi, bukan itu ya, amit-amit deh gitu. Tapi ada kalanya gue pengen ambil waktu kayak free time as a single gitu. Tapi bukan buat flirting ya, buat goda-goda nggak gitu. Tapi kayak pengen sendiri aja. Jadi misalnya aku pergi liburan sendiri misalnya. Ngerti nggak? Oke, me time lah gitu Me ya. time, tapi buat diri sendiri gitu. Nah, ada kalanya pengen seperti itu, terutama di saat-saat lagi padat kegiatan ya, atau urusan rumah, urusan anak, terus agak lelah. Nah itu kadang-kadang pengen, tapi sebatas itu aja gitu kan. Nah, cuman ternyata itu tidak mudah juga ya, karena sudah emak-emak ya, udah dengan 2 anak itu kesana kemari ya, buricak itu, jadi susah lah kita. Tapi ya harus ada waktunya ya. Oke, ini apa nih kata teman-teman nih? Aduh, agak-agak susah ya ngeliatnya ya. Kudu miring-miring gitu. Coba. Mbak Itin malu-malu kucing ya, wadaw Kak Itin. Apa nih? Kesempatan pisah anak kos.
bener kan? Feeling gue udah enak kalau yang ini nih pada muncul. Sok, sekarang aku udah jawab. Kamu ada ulang lagi baca. Terpikir ingin menikah. Ingin makan sih gue. Terpikir ingin menikah. Nah, itu. Pasti lah. Bukan terpikir ya. Menikah mah udah dari kapan tahu kepengennya. Cuman balik lagi memang buat gue mah ya belum kali ya gitu, memang belum waktunya kali gitu ya. Terpikir mah pasti terpikir, bukan, dan kalaupun misalnya gagal dalam hubungan bukan berarti gue sudahlah, enggak gitu, tetap ada. Sebenarnya kalau untuk ingin menikah dari dulu mah kepengennya umur 25 gitu kan. Itu kan kayaknya apa ya, usia ideal gitu ya. Tapi molor gitu kan, 30 molor sampai sekarang. Dan buat gue sih masih tetap ada lah gitu mah. Masih tetap ada. Tetap ada. Nah, berkembang ya pertanyaannya jadinya kan. Dia berkembang, gue kagak ya. Salah gue tadi, harusnya. Kalau gue udah berkembang secara fisik, lu kagak lihat. Tapi pertanyaannya berkembang. Tin, kalau kan ini kata orang, gue perlu cross check gitu ke yang para single. Apakah memang ketika bertambah umur ya, kriteria itu menjadi semakin selektif gitu, sehingga jadi justru bukan makin cepat juga sebenarnya, malah jadi makin mundur gitu nggak sih? Lu ngerasa kayak gitu nggak? Kalau gue ya, perlu gue iringin gitar? tolong dicek. Oke. Saya sendu ya. Sekitar balas gini. Tadi apa bertanya? Lupa. Ya ampun deh, Itin. Short term memorinya kacau. Tadi apa bener? Iya. Grogi deh ditanya. Jadi ya. Kriteria. Kalau umurnya nambah, apakah kriterianya jadi semakin selektif gitu? Akhirnya kan jadi makin mundur karena kan susah ketemu orang yang fit sama kriteria lu gitu. Justru kalau apa ya? Hampir justru kalau kriteria sempat di umur berapa ya gitu. Kan di awal-awal mah gua punya kriteria ideal banget lah gitu ya. Pokoknya punya standar di atas gua semuanya. Mulai pas umur berapa gitu kriterianya justru agak berubah gitu, bukan artinya tak menurunkan standar tapi ya realistis lah gitu. Apa tuh realistis? Ya maksudnya ya yang penting masih bisa diajak diskusi gitu ya, penting masih bisa diajak ngobrol, terus juga secara kan dulu idealnya pokoknya penghasilan di atas gue, pendidikan juga di atas gue, apa ya jadi sekarang gitu? Enggak, maksud gue masih jadinya ya tetap realistis, tapi memang maksud gue gini, lebih mungkin jadi karena usia ya gitu. Artinya kita bukan maksud usia jadinya sembarangan, tapi kan harus memikirkan bahwa juga apa sih yang sebenarnya tujuan dari menikah, apa sih tujuan dari membangun rumah tangga, kan itu yang perlu visi misi kayak berasa lagi di kompetensi, gue lagi assessment ya. Ya artinya kan memang kan mesti punya satu yang tujuan kan, ya, itu sih gitu ya. Terus juga buat gue pribadi, karena gue tahu gue orangnya kayak apa ya, minimal memang apa ya, bisa mengarahkan gue lah. Gue kan suka hilang arah ya gitu. Suka gelap ya jalannya ya. Lu jangan ngaku dong, tadi dengar orang nggak jadi. Iya, gue jadi korban bulian ini mah. Tapi ya pasti aja gitu sih, tetap bukan menurunkan standar, tapi lebih realistis aja gitu. Tapi tetap punya apa yang jadi prinsip lah gitu untuk untuk apa ya, kriteria pasangan, apalagi untuk berumah tangga. Maksud gue kan apalagi prinsip gue menikah itu sekali seumur hidup, dan apa yang gue putuskan, siapa yang nanti gue buat ajak jalan ke depan barengan, tidak pernah akan gue sesali. Intinya itu, apapun problemnya itu nggak boleh gue sesali gitu sih. Dan itu yang jadi harus memikir ya, pasti harus memilih dan berpikir ya gitu, matang-matang gitu. Seperti itu. Gila ya, dia ya dewasa banget ya. Gue dulu kawin aja mikirnya nggak sedewasa. Mungkin karena udah lo kawin umur berapa, sekarang gue umur berapa coy.
Gue dulu kalian nggak mikirnya kayak gitu. Ya antara memuji sama ngebully beda tipis ya. Itu dari perspektif lu gue ngebully. Padahal maksud gue enggak. Gue maksudnya mendukung. Hidup. Oke, ya terima kasih jawabannya luar biasa. Ya, dikacak-kacak gue ya, sekarang ngambil ya. Ya tetap aja ya gue yang ngambil, yang banyak nanya dia ya. Kayaknya gue mesti Kan yang jadi tamu dia. baiklah, acara-acara dia ya, suka-suka dia lah ya. Gue. Oke. Ini dia. Ada nama jodoh gue di situ. Aduh, memang ya. Nikmat. Oke. Pertanyaannya adalah nikmat atau kegembiraannya sebagai yang single dan nikmat atau kegembiraannya sebagai yang menikah. Oke, silahkan. Terus kalian ya. Ya kegembiraan lo lah, nikmatnya atau kegembiraannya. Kegembiraan. Single. Iya Ya, dong. buat gue mah dibikin gembira aja ya, gitu. Udah. Nggak sih. Singkat, padat, dan gak jelas. Maksudnya apa sih, Cin? Ya pasti dibikin apa, bukan dibikin ya, buat gue gembira ya karena gue bisa, artinya gini, belajar memutuskan segalanya juga memang sendiri. Dan artinya bahwa ya itu harus gue nanti jadikan juga tanggung sendiri, artinya bisa gue memutuskan sendiri, terus juga melakukan apapun juga bisa sesuka gue gitu ya, bisa ngatur ya gembiranya segitu ya, nikmatnya ya seperti misalnya kalau gue mau jalan kemana gitu ya sendiri bisa gitu kan. Kalau misalnya pasangan pasti juga kita mempertimbangkan kan dia bisa apa enggak, mau apa enggak gitu sih ya. Buat gue jadi ada kebebasan lah gitu, kebebasan dalam arti kata kita harus memutuskan sendiri, mau pergi kemana sendiri, bisa ngelakuin apapun bebas lah gitu Ibu. Kalau lu gimana? Pertanyaannya ya. Duh, ini apa sih? Oke. Ya. Kegembiraan atau kenikmatannya sesudah menikah itu adalah ya gue ketika merasa butuh temen, sombong banget ya, ketika merasa butuh temen ya gue ada temen. Jadi terus oh ya gini ya, mungkin karena gue kebetulan juga relasi aku juga nggak ada problem bagaimana dengan pasangan, jadinya nggak cuma jadi temen tapi ya dia juga jadi apa namanya ya, jadi sobat curhat lah ya. Kalau gue merasa dibully sama orang lain atau gue merasa tersinggung sama orang lain, kadang-kadang kan kita nggak bisa frontal ngomong ke orang itu kan ya, gue ngomongnya ke dia gitu. Atau butuh tempat sampah, dia jadi gentong sampahnya gitu kan. Salah bang. Ya jadi kan ya itu ya, terus bisa ada teman diskusi ya kayak lu cerita tadi, ada teman diskusi bicara soal masa kini dan masa depan, bicara soal anak-anak gitu. Jadi ya dinikmatinya ya begitu ya, ada teman gitu yang bersama gitu. Sekaligus juga ada temen yang bisa maklum sama gue. Sama maklum. Sebetulnya dia terima nasib sih ya punya istri kayak begini. Sama maklum ya. Jadi bisa maklum sama gue. Ya istriku begini ya suka lah ya. Udah gue ambil juga lah ya. Telan-telan lah ya. Gak bisa gue balikin lagi tuh. Ya telan-telan lah ya. Telan aja deh ya, bulat-bulat. Gitu. Nikmati, betul. Itu kan kalau kita bicara yang nikmat ya, yang kegembiraan. Nah, kalau bicara kebalikannya Tin, nah ini gue kembangin lagi pertanyaannya, ya kan, gue kembangin lagi pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus. Kalau misalnya kekurang nikmatnya atau ke nggak enaknya lah gitu, nggak enaknya being a single dan nggak enaknya being a menikah gitu, apa tuh Tin? Nggak enak ya? Yang enaknya mungkin kebalikan dari lo ya. Yang enaknya kebalikan dari lo, misalnya kalau misalnya kan gue juga biarpun punya teman, nggak mungkin setiap saat gue ganggu ya mereka, weh dengerin dong gitu ya. Ya bukan begitu Mbak Mel, Dea? Oh iya. Saya mewakili mereka. Oh iya. Ya Iya, maksudnya Tin. ketika ada hal yang pengen diutarakan juga kan sebenarnya masalah kan nggak bisa sama siapapun ya gitu. Pastinya ada orang yang bisa dipercaya dan belum tentu juga teman-teman setiap saat punya waktu untuk kita untuk ngobrol. Itu yang kayak gitu. Ya udah jadinya balik lagi telan-telan aja lah itu ya gitu. Paling
lebih ke situnya sih ya. Iya. Iya sih itu doang lah. Lebih ke ketika mau butuh apa ya, ya diskusi gitu ya, butuh sudut pandang yang berbeda untuk misalnya ada hal yang diobrolin. Nah itu ketika memang butuh ada ya gitu. Dan seperti itu sih. Jadi ya udah belajar menyelesaikan lagi aja sendiri. Gitu sih. Lebih ke situ aja sih. Iya ya. Ya sebetulnya sih sama aja sih Ti. kayak misalnya ya, kalau dari sudut pandang aku yang menikah gitu, mungkin teman-teman yang lain cerita pernikahannya beda ya, maksudnya gue nggak bisa pukul rata sama, tapi at least apa yang gue alami tuh ya ada kalanya gue juga merasa bersama-sama itu pun annoying gitu. Jujur gitu ya, bersama-sama itu kadang-kadang juga Bang, menyebalkan. gitu loh ya Bang. Menyebalkannya adalah ketika dia tidak mengerti diriku atau dia salah mengerti diriku gitu. Sekaligus juga aku salah mengerti dirinya gitu. Karena kan dalam pernikahan kan ya tadi Itin juga dan semua orang tahu, dua pribadi yang sangat berbeda, punya kebiasaan juga yang sangat berbeda gitu ya. Dulu tuh sepupu gue pernah tuh cerita, sampai bayangkan bedanya gayung ya. Ada orang sepupu gue kalau mandi gayung jeber-jeber buang ke bak mandi lagi. Itu dia. Lakinya jeber-jeber taruh di pinggir bak. Bayangkan bedanya kan? Atau persoalan mati lampu. Kalau tidur kudu terang. Iya misalnya. Gue kudu gelap misalnya. Jadi kan itu hal-hal yang kadang-kadang mengganggu ya. Padahal kita bicara soal penyesuaian. Nah, jadi ada kalanya juga tidak menyenangkan juga gitu. Apalagi kalau misalnya lagi rese, entah apa yang jadi dia rese gitu ya. Dia rese dan gue juga rese, misalnya lagi PMS misalnya gitu. Udah habis lah gitu kan, habis lah dia. Ngomel-ngomelin aja lah, jadi bantalan aja lah ya. Nah, jadi sama-sama ada nggak enak, ada enaknya gitu. Ya. Oke, ini kata teman-teman apa nih? Ada yang baru? Oh, belum. Oke, baru join. Oke. Teman-teman kalau mau komen aja ya, ntar kita bacain loh. Terus komennya ke dia aja ya. Biar gue ini kerjain. Enggak ding. Oke. Ya, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Koncering. Ini lama ya. Apa ya? Ayo ibu siapa yang hari ini dapat? Ayo ibu Joko. Mimpi. Apa mimpi? Mimpi apa? Iya. Enggak, maksudnya Apa lu mimpi? punya Mimpi apa? Ini sebenarnya pertanyaan terakhir, tapi kita acak aja kan, kita acak. Jadi nanti aja. Enggak apa-apa, jawab aja sekarang. Kan lu yang jawab, bukan gue. Oh iya gue ya. Kan lu dulu. Lu gak usah gitu dong. Gimana sih? Gua menjebakan sendiri. Oke. Mimpi gue yang sesudah menikah itu biasanya karena kebetulan Tuhan juga beri kesempatan kita punya anak-anak. Jadi mimpi gue tuh ya terkait sama anak-anak itu yang pertama ya, bahwa ya mereka bisa tumbuh dewasa dengan baik, sehat, dan terlebih dari itu gue mimpinya adalah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang akan menjadi berkat dimanapun mereka di tempat berada. Nah terus pendidikan yang baik, mereka dunia ini sekarang kan hanya sebesar daun kelor ya gitu ya. Gue belum ngukurin. Di atas genggaman tangan. Jadi globalisasi. Jadi mereka bisa terserah mau di negara mana aja ya. Pokoknya tetap rindu keluarga ya. Nah terus mimpi gue juga ya gue sama pasangan juga bisa sehat terus. Amin. Sampai tua, sampai melihat anak-anak biasa. Itu aja sih mimpi-mimpi klise sih sebenarnya ya, rata-rata orang tua pasti begitu mimpinya. Orang tua. Silakan orang muda. Dari gue jadi orang muda. Baiklah guru. Kakak pertama. Kakak kedua. Oke. Mimpi sih pasti mau menikah ya. Tak kapan itu pastinya itu mau menikah, punya keluarga. Ya gue sih tetap walaupun kadang gitu ya buat matanya manusia bilang bahwa dengan usia gue tampak sulit untuk buat anak, maaf.
nikmatnya jadwal. Harusnya tadi jawaban gue itu loh. Pas nikmatnya menikah. Enggak. Harusnya pikiran gue kesana ya. Oke, ya terus. Ya punya anak. Kadang-kadang ya itu sih yang gue denger ya gitu. Maksudnya itu terjadi langsung sama gue ketika dia bilang udah usia segini lo mau kapan lagi? Kapan lo punya anak? Cuma buat gue satu hal, nggak ada yang mustahil buat Tuhan gitu. Ketika Tuhan mengizinkan gue punya anak mau usia berapapun, artinya bahwa Tuhan memang sudah siapkan gue. Itu sih pasti mimpi gue ya, punya menikah, bukan sekedar menikah tapi punya keluarga yang memang ya Tuhan berkati lah dengan anak-anak. Dan kalau memang Tuhan percaya kalau buat gue itu sih seperti itu sih mimpi yang ini ya. Terus udah mimpi-mimpi yang lain lah, maunya sih ketika memang nanti punya pasangan bisa sama-sama kita bikin apalah gitu ya, satu hal yang buat berguna buat orang lain gitu. Begitu. Luhur banget ya mimpinya. Cita-citanya yang sangat luhur. Malum saya budi pekertinya baik ya. Nilai PPK-nya bagus ya. Enggak. Sama agama dulu ya. Tapi ya Tin, sebenarnya kalau menurut pandangan gue sih, seperti kita perlu mengubah perspektif atau cara berpikir ya. Pertama, kita udah di zaman yang sudah sedemikian maju gitu, bahwa ternyata kalau gue pikir, gue juga misalnya gue punya anak nih. Kalau dibilang anak itu bonus, ya memang itu kan hak prerogatifnya Tuhan ya. Betul. Untuk mau kasih kita anak atau enggak. Tapi kalaupun tidak, ya maaf kata gitu. Kalaupun tidak, gue lebih setuju ya nggak apa-apa kan. Kita nggak mesti harus punya anak yang secara anak biologis gitu ya. Tapi ada juga anak-anak yang butuh orang tua gitu. Nah artinya anak-anak rohani lah bahasanya, apalah gitu sebutannya ya. Seperti itu gitu. Jadi tapi memang nggak bisa dipungkiri bahwa kayak misalnya orang tua kita, keluarga kita itu kan mereka juga masih yang berpikiran gimana nanti aku juga pengen menimang cucu bla bla segala macam. Padahal sebetulnya ya realistis aja sih seperti yang tadi kamu bilang gitu kan. Jadi aku pikir ya nggak usah juga terpatok di urusan itu gitu. Ya, buat gue pribadi sih, buat gue ya, gue kan lebih, ya gue pikir ya kalau emang, karena gue lebih menjawab apa yang orang pikirkan. Betul. Gitu ya, menjawab orang yang selalu, buat gue sih di dunia ini selalu ada kemungkinan kok gitu, yang buat orang, ya apa ya, terlalu apa, ya usia segini enggak gitu. Ketika memang, ya sebenarnya mau usia pernikahan berapapun, kalau ketika dipercaya kan dipercaya. Enggak. Karena itu sih yang memang kadang-kadang yang gue hadapin ketika menghadapi hal ini ya gitu loh. Karena dulu nyokap aja sendiri gitu, ketika gue masuk usia 30 itu gue sebenarnya gue udah mulai santai jadinya gitu ya, nggak terlalu jadinya apa ya, ngededet. Oh ya, prinsip gue seperti gini, gue nggak mau menikah karena deadline usia gitu kan kadang-kadang udah usia tertentu nih lo harus nikah gitu, apalagi kan buat gue zaman sekarang gitu kan. Tapi kan ada, kita kan hidup dengan keluarga. Betul. Dengan orang tua yang pasti punya pemikiran, apalagi mereka ada saudara-saudara pasti udah kasak kusuk, teman-temannya kasak kusuk gitu ya. Terus si nyokap pun udah sampai bilang, kamu mau nikah umur berapa gitu, nanti kalau kamu nikah begini kamu gak bisa. Padahal dulu katanya si nyokap aman-aman aja, cuma lama-lama jadi agak rese ya, maaf ya mama. Kan jadi agak gini ya, gue bilang gitu. Kok jadi kayaknya gue udah gak santai aja, ya nyantai aja ya. Kalau emang udah waktunya menikah ya menikah ya. Kalau memang Tuhan mau kasih ya Tuhan bisa bukakan kok. Ya kalau enggak ya udah gitu. Memang belum, memang enggak ya, memang ada sesuatu yang buat gue ada rencana lah gitu yang memang Tuhan siapkan. Balik lagi ketika juga gue juga merasa yang kayak gitu ya, ketika memang enggak ya Tuhan bisa menyediakan anak-anak yang mungkin bukan biologis tapi itu yang anak-anak Tuhan yang percayakan. Karena gue ngerasa bahwa contohnya nggak mesti menikah lah gitu ya sekarang ini.
ya gue bersyukur masih dikelilingi anak-anak gitu loh. Tuh. Yang masih bisa gue ajak main, ya kan, kayak ada Naima, ada Giri, kayak anak-anak temen gue, ponakan gue gitu. Dan gue merasa bahwa gue apa ya, bisa merasakan lah gitu posisi ya, entahlah jadi tante, entah jadi orang tua ketika main, atau jadi kakak atau apa. Buat gue ya udah, jadi itu juga satu kenikmatan ya buat gue ketika masa single gini gitu ya, ketika di situasi single gini ya. Jadi balik lagi lebih kadang-kadang ya menjawab omongan-omongan orang, karena dulu juga pernah apa ya, orang tua pasangan gue belum apa-apa ditanya gitu aja cuy. Cuman entah kenapa gue bisa santai jawab ya. Harusnya gue tersinggung kan ketika udah memasuki area-area pribadi gitu ya, nusuk-nusuk area pribadi. Kamu nggak mau nikah begini, mau kapan lagi punya anak? Nanti kan karena usia reproduksi udah mau begitu. Tapi entah kenapa gue coba tanggapin positif aja gitu. Oh iya, udah saya tanyain sama anaknya kok, jadi anaknya lagi jadi tumbal ya. Iya. Dan gue juga sudah nanyakan sama pasangan gue, lu yakin sama gue? Lu tahu kan usia gue segini, kalau lu ya, maksud gue sih lebih ke realistis aja ya gitu loh. Situasinya kayak gini loh, kalau lu mau yuk kita jalan, kalau enggak ya udah. Kalau lu mau harapannya lebih atau apa, arti kata kan kita harus juga mempersiapkan segala sesuatunya kan gitu. Apakah dia bisa menerima atau enggak gitu ya. Dia jalan, gue udah jalan. Buat gue mah yang penting bukannya menghiraukan orang tua, bukannya, yang penting pasangan gue. Kalau kita bisa satu jalan, sependapat ya udah gitu. Mantap. Ya, high quality jomblo. Nggak jomblo, sorry. Ya. Betul. Oke, Tin. Kocok lagi. Lu, gue ya. Apa ya pertanyaannya? Ya, suara kudu cempreng. Biar langsung bangun tuh yang tidur tuh. Oh. Ini harusnya pertanyaan di awal, tapi nggak apa-apa ya, suka-suka aja ya. Mengapa masih single dan mengapa menikah? Nah, itu. Ya, silakan Tin. Mengapa masih single? Tuhan, kenapa saya masih single Tuhan? Gue gak bisa jawab loh. Atau gue bantu lu bertanya gini. Gue bantu dengan pertanyaan. Dari pengalaman lu kan udah pernah pacaran tuh sampai 3 kali tuh ya ceritanya ya. Dan sekarang juga sedang berjalan kan? Iya. Jadi apa yang kemudian membuat lu merasa ya dari sebelumnya kayaknya bukan ini orangnya gitu, ngerti nggak? Apa yang terjadi di situ sehingga ya sampai akhirnya kan jadi lu jadi mundur lagi untuk menikah dan sebagainya gitu kan? Tuh. Balik yang tadi yang prinsip tadi ya. Balik ke prinsip ketika gue udah coba toleransi. Ya artinya balik tadi kan bukannya kita tadi menurunkan kita, tapi punya standar lah, punya hal-hal yang prinsip yang buat gue pegang untuk membangun rumah tangga gitu. Karena buat gue rumah tangga ya kita harus mendapat. Makanya kenapa gue bilang ya kalau masalahnya di kita nggak boleh keluar. Itu prinsip gue gitu. Nah sayangnya waktu itu pasangan gue juga tidak bisa ke situ. Tidak bisa memutuskan buat gue karena udah coba toleransi ya. udah niatnya mau lamaran gitu. Cuma pas gue tanya lagi nggak ada jawaban, dan itu berulang sampai pada akhirnya kayak udah deh, kalau begini terus mulur ya gue juga masih ada yang harus gue kerjakan. Gue nggak mau berkutat di situ yang nggak jelas. Kalau si hari ini kan maju mundur cantik ya, ini nggak jelas, gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi ya gue sendiri yang harus memutuskan. Walaupun orang bilang kenapa nggak dari dulu, sayang banget lu segitu lamanya ngejalanin hubungan, terus baru lu putuskan. Buat gue sih nggak ada yang terlambat ya, mau cepat atau lambat ya pasti akan harus memutuskan. Ya buat gue ya udah, itu bukan pasangan gue gitu. Even waktu itu kondisinya
keluarganya minta gue tetap jalanin, tapi buat gue nggak bisa karena ada suatu yang prinsip, dan gue lihat memang juga nggak ada apa ya, nggak ada ketergerakan ya buat gue nggak bisa gitu, karena gue memikirkan ke depannya gitu, memikirkan nanti keluarga gue mau jadi apa kalau masih seperti ini. Arti kata gue sih nggak pernah yang punya standar arti kata orangnya mesti kerjanya jabatannya mesti apa, keuangannya mesti gimana. Enggak sih, karena buat gue kalau jabatan, uang itu one day bisa dibalikan. Cuman kayak karakter, ketika karakter itu orang gak punya, susah. Mau kondisi apapun dia pasti akan, bukannya arti kata kita gak siap ya gitu, tapi buat gue dia adalah calon imam. Dia pasangan, ketika dia gak punya memutuskan, dia mesti bergantung sama orang lain apapun memutuskan, wah itu susah buat rumah tangga. Buat gue gak bisa. Jadi ya udah, pikir gue selesaikan saja. Mari kita kerjakan yang lain. Kalau lagi mana Bu? Kalau ya alasan menikah waktu itu, jadi tuh ya sedikit cerita, gue tuh sebelum sama bapak ini ya dan kami sudah menikah 12 tahun ya, baru 12 tahun gitu. Wow. Gue pacaran 7 tahun sama seseorang. Ya. Tahu lu. Cerita dikit. 7 tahun aku pacaran sama dia, tapi ternyata ujungnya tak berjodoh gitu. Yang ketemu baru sebentar, ya ini bapak ini yang cuma udah gitu 1,5 tahun kemudian kami udah langsung menikah gitu. Jadi langsung cepet gitu ya. Nah pada waktu itu sih memang kalau gue sih berpikir gue sih nggak mikirin apa kata orang waktu itu, bener-bener gue nggak mikirin apa kata nyokap gue, bokap gue gitu, atau saudara-saudara, keluarga tuh nggak mikir udah umur segini gini nggak. Waktu itu gue menikah umur 28 tahun. Nah tapi waktu itu memang karena gue agak agresif, Tin. Kelihatan kan? Gue agak agresif ya. Agresifnya gini. Nggak mesti diomongin, sebenarnya udah kelihatan ya. Gak usah gue ngomong, udah dirasakan. Jadi gue dulu bilang terang-terangan waktu berkenalan, terus udah gitu kayak mau pendekatan, gue langsung bilang, gue cari calon suami ya, bukan mau cari pacar. Kalau mau cari pacar lu salah orang gitu. Terus sama dong, gue juga lah, mati gue ya iya lu kan umur gue udah berapa, dan gue masih belum lebih dari 30 waktu itu kan. Kalau doi kan udah 34 35 jadinya ya apa gitu. Ini cewek gitu ya. Jadi gue agak di atas angin sebenarnya. Tapi waktu itu karena memang gue waktu itu cuman berpikir bahwa ya gue mencari seseorang yang karena pengalaman 7 tahun pacaran itu tidak menyenangkan ya. Orangnya juga sulit lah gitu ya, complicated lah gitu ya. Lalu gue kemudian berpikir bahwa ya gue mencari seseorang yang siap untuk menikah dan siap untuk membina rumah tangga, dan juga yang pertama tuh sebetulnya lebih kepada dia orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau bahasa lo tadi bisa jadi imam yang baik ya akan begitu gitu. Udah itu aja, gue nggak mikirin soal kerjaan. Bener-bener gue kayak ya kawin aja kesannya kayaknya itu aja. Ya udah terus akhirnya menikah gitu. Nah tapi mungkin memang mungkin pada waktu itu seakan-akan ya Tuhan memang mengizinkan jalannya lah ya. Jadi kadang-kadang memang kita sometimes mungkin berhadapan di situasi kayak gitu ya, yang kayaknya iya tapi kok enggak gitu. Jadi kadang-kadang ada faktor X gitu, faktor disetujui atau tidak gitu ya. Walaupun katanya ya Tin ya, kalau soal jodoh itu ya kalau di yang keyakinan gue gitu ya, kalau jodoh itu ternyata itu tuh ada banyak alternatif sebenarnya, ya. Tapi yang memutuskan siapa yang jadi jodoh kita itu kita. Betul. Mau kita salah memilih pun ya itu udah keputusan kita gitu. Jadi harus tuh tanggung jawab dengan itu gitu kan, kasarnya begitu. Nah makanya ya jadi itulah alasan aku menikah gitu kan. Dan ternyata ya begini berjalannya up and down ya sampai akhirnya 12 tahun juga gitu kan gitu. Seperti itu. Tapi gue boleh nanya nggak? Ini mungkin agak-agak sensitif ya. Sebenarnya agak-agak gini, karena beberapa kali gue punya temen nih, dia udah nikah, tapi begitu ya pasti pernikahan banyak problem, ya kan. Tapi pernah nggak ketika dalam situ lo ada satu situasi nggak lo menyesali pernikahan lo? Karena gini ya,
Karena gue ada teman-teman orang terdekat teman terdekat gue sampai ngajarin gue begini, udahlah kak, ngapainlah nikah karena gitu. Karena kak juga sendiri Ais nyuruh gue gak nikah, udah ngerasain nikah terus nyaranin gue gak nikah gitu ya. Tapi pernah gak kayak gitu, Rin? Oke, gue akan jawab pertanyaan itu ya. Tapi gue mau kasih tahu dulu, teman-teman, kalau nanti tiba-tiba terputus, jangan khawatir, jangan sedih, kita akan lanjut lagi ya. Jadi jangan stres ya Tin ya. Iya. Kalau tiba-tiba terputus, karena Instagram sombong ya, cuma 1 jam aja ya. Jadi nanti kita akan lanjut lagi ya, nanti gabung lagi ya kalau misalnya tiba-tiba terputus, karena waktunya kayaknya udah mau 1 jam. Tapi nggak apa-apa, aku akan lanjutkan, aku akan menjawab pertanyaanmu yang indah sekali. Jadi ya, kalau aku dipertanyakan seperti itu, aku akan balik bertanya lagi ke teman-teman yang di rumah. Pernah nyesel nggak tuh kawin? Mana? Ada satu titik, ya benar sih, itu sangat realistis. Karena kita tuh ya kadang-kadang menikah nggak mikir bahwa ketika lu menikah, lu cuman happy di awal-awal doang. Ya, setahun pertama mungkin fine gitu ya, tapi sesudahnya ya kamu akan menghadapi dengan gegap gempitanya roller coasternya kehidupan pernikahan kan gitu toh. Ya. Jadi sekarang gimana teman-teman? Udah jawab belum ya? Belum ya. Oke. Sombong. Baca dulu komentar orang. Tentunya aku dengar kalian. Oke, mantap. Ya, baiklah. Oke, ya baiklah. Aku akan menjawab pertanyaan Itinnya dibanding dia nanti nggak bisa tidur malam ini. Iya, nanti gue gangguin dari bawah dia. Oke, ya, tayangan ya. Ren, jawab Ren. Ya, kalau ya itu ya. Ada satu titik ya di mana ketika kami menghadapi satu pergumulan atau satu permasalahan yang pelik gitu ya, yang pelik, yang seakan nggak ada solusi gitu ya, yang terutama ketika kita nggak bisa berkomunikasi, ya frekuensinya nggak nyambung gitu. Gue frekuensi AM, dia FM, nyambung gitu kan? Bagusan abang ya FM. Iya, AM gue. Tapi rambatan gue luas. AM tuh sampai ke kampung kamu bisa. Baiklah. Gitu. Macam bang tertentu gitu ya, kemana desa-desa nih. Jadi kalau udah komunikasi nggak lancar, ya pernah tuh ada satu momen seperti itu sampai berlarut-larut. Ya waktu itu gue sempet kayak berpikir, udahan aja, udahan. Gue capek, gue nggak tahan. Nah terus juga lingkungan di sekitar gue tuh kayak ada yang bilang janganlah, tapi ada juga yang bilang iya ya terserahmu lah, gitu. Nah, jadi itu hati-hati Tin. Kepada siapa engkau bergaul ya, karena dia akan mempengaruhimu ya, gitu. Betul, ya kan? benar. Nah, jadi pada waktu ada kendala seperti itu, dan kami sempat itu pernah kok ada satu begitu, hampir setahun kami bermasalah waktu itu. Ya, jadi kemudian sampai kemudian di satu titik ternyata Tuhan bekerja di keluarga kami ya. Kedua belah pihak, aku dan dia, disadarkan akan kasih mula-mula itu. Nah gitu. Jadi akan pertama kali dia jatuh cinta sama aku, atau aku jatuh cinta sama dia, atau pertama kali kita sepakat mau menikah, itu alasannya apa? Nah kita kembali lagi ke titik itu. Nah kembali ke titik itu artinya pada waktu itu harus ego yang sok ke gueannya itu harus diturunkan. Jadi benar-benar harus rendah hati dan mengakui semuanya, membereskan semuanya gitu. Nah, sesudah itu clear, kami justru mendapatkan satu pencerahan yang baru yang kemudian memperkuat relasi pernikahan. Nah, itu. Jadi kalau pertanyaan kamu tadi, apakah pernah? Iya, pernah. Jujur, saya emang nggak bohong, nama saya anaknya baik. Baik, baik. Gitu tuh ya. Jadi kebayang kan, misalnya gue ngebayangin aja ya, misalnya someday lu menikah, lu udah punya nih perbekalan nih tentang realita pernikahan tuh kayak gitu. Ya berarti
ya lu harus mempersiapkan diri Ya, gitu kan, betul. mengantisipasi situasi kayak gitu ya nggak sih? Nggak langsung ini kan? Apa? Jadi belibet ngomong. Ya, untung nggak pakai facial tadi, kalau nggak udah muncrat tuh udah. Ya, Gitu. ya, betul. Iya kan? Emang perlu apa ya? Yang penting balik lagi kepada apa yang jadi komitmen pertama kan ketika hal itu ya. Betul, komitmen. Nah, itu salah satu bagian dari tugas perkembangan orang dewasa. Betul, punya Komitmen. komitmen. Iya. Oke, teman-teman, kita akan balik lagi. Aku off-kan dulu, maksudnya bukan off-kan, aku keluar dulu. Ntar kita balik lagi ya. Jangan kemana-mana, bergabung lagi. Jangan kabur, ya, biar kita rame. Karena makin ini pertanyaannya makin dahsyat, Bo. Iya, Oke, aku ini dulu. Oke, kita nyanyikan lagi lagu yang tadi, Tin. Oke. Bahagia. Ntar cari teksnya dulu. Oke. Kok hilang teksnya? Segitu gitu ya. Ya, bentar ya, Rin. Nggak Ini apa-apa, Tin. teksnya hilang. Oh, kita bahagia ya judulnya. Udah? Hey, apa kabar kawan? Siapkah kau untuk melangkahi masalahmu? Hadapi esok pagi. Hey, apa kabar kawan? Siapkah kau untuk melangkah ke masa depan? Menantikan pelangi. Percayalah kawan, esok kan berbeda. Pastikan engkau mencoba buat mimpimu jadi nyata, oh nyata. Kita semua pasti bisa, asalkan kita melangkah. Sambut hari yang indah. Marilah kita bersyukuri semua berkat dalam hidup ini. Kita bahagia bersama hangatnya matahari. Nikmati dan lukiskan memori. Kita bahagia, bahagia, oh yeah. Hey, bagaimana kawan? Apakah kau merangkai semua citamu? Bebaskan harapanmu. Hey, bagaimana kawan? Apakah kau menapaki babak baru? Pancarkan semangatmu. Percayakan lawan esok akan berbeda. Pastikan engkau mencoba buat mimpimu jadi nyata, oh nyata. Kita semua pasti bisa, asalkan kita melangkah. Sambut hari yang indah. Marilah kita bersyukuri. Nikmati dan bisa memori. Kita bahagia bersama hangatnya matahari. Nikmati gembira memori. Kita bahagia, bahagia, oh yeah. Bahagia, oh yeah. Jalani hidup ini. Yes. Oke, lanjut. Tinggal 2 lagi nih teman-teman. Oke ya, yang masih bergabung silahkan bergabung lagi. Di wave dulu. Hihi. Oke ya. Siapa? Lu ya? Lu? Gue? Ya, tadi kan gue ini. Baiklah. Sekarang kita oke. Oh, apa rasanya?
Oh, tadi kan udah dibahas ya. Oh, udah, Tadi udah dibahas udah. ya apa rasanya ya. Rasanya udah. Oke, silakan Tin. Nano-nano. Nano. Bahagia ya. Bahagia soal belakangnya. Oh ya. Bagaimana? Bagaimana agar bahagia? Hey. Bahagia ya ya. Bahagia. Ia. Oke. Oke. Ya, nih, Tin. Gue ya? Berarti. Lu lah. Oh ya. Bagaimana caranya? Apa gimana? Bagaimana agar bahagia ya? Agar menikah. Bagaimana agar bahagia di dalam pernikahan lah itu gitu dia. ya. Pinter. Iya. Ya, bagaimana supaya bahagia dalam pernikahan? Kalau di resep yang aku ya, yang di pernikahan aku, nggak ada di pernikahan yang lain ya, cuma Ya. di pernikahannya Osi. betul, karena masing-masing orang itu Punya punya kekhasan ya, punya kriteria yang berbeda gitu ya. Nah, jadi kalau yang di pernikahan aku yang aku jalani ya supaya bahagia itu. Nah, kalau ketawa-ketawa itu backsoundnya sekotong katanya diri. Denger aja doi. Lanjut. ya. Jadi pertama itu harus ada kerendahan hati. Iya. Kalau buat aku, karena kami berdua ya, itu dia kan kenapa berbeda masing-masing pernikahan. Karena kalau kami berdua, kami pertama kita orang Batak nih ya ceritanya ya, orang Batak. Orang Batak ya, Batak. jadi orang Sumatera lah gitu, yang punya ya lebih ekspresif lah gitu, bahkan dalam menampilkan emosi juga lebih bisa diekspresikan ya kan gitu. Lagi nggak emosional juga tetap aja suaranya ngegas gitu ya. Nah, jadi Nggak ada rem ya, nggak ada rem. gas. Gitu. Nah, jadi ternyata itu caranya akan berbeda. Makanya tadi aku bilang kerendahan hati itu karena bicara ego. Yep. Ya, dan itu kurasa sih sebetulnya hampir semuanya begitu. Karena ketika kita sudah bisa merendahkan hati kita, maka kita bisa datang ke pasangan kita atau masing-masing pasangan bisa saling berhadapan dan berkomunikasi. Nah, jadi komunikasi itu nggak akan berhasil kalau dari dasarnya belum ada kerendahan hati dulu. Kalau masih egonya bermain, sampai kapanpun ya, sampai kuda bisa pakai mobil jalan-jalan kemana, norak banget ya. Maksudnya sampai kapanpun hiperbola banget gua. Jadi sampai kapanpun tuh kalau nggak ada kerendahan hati, nonsen akan ada komunikasi gitu. Betul. Nggak akan ada komunikasi, gengsi ngomong gitu, gengsi ngobrol. Nah, jadi buat aku itu kalau ada komunikasi kita bisa bahagia karena kita bisa jadi tahu lu maunya apa, lu tahu mau gua apa gitu. Nah, terus kalau ada kerendahan hati, ketika sama-sama tahu apa maunya, mau nggak bekerja sama untuk membahagiakan, saling membahagiakan. Terkadang kan kita melakukan apa yang tidak kita inginkan sebenarnya. Misalnya suami lebih suka nonton bola, terus dia ngajak kita, nonton bola, dia sudah menyediakan segala sesuatunya. Terus masa kita, gua nggak suka, udah tidur. Padahal dia udah capek-capek bikin, misalnya gitu kan, nggak gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu tuh membuat bahagia sebetulnya. Nah, tapi di satu sisi yang lain juga, Tin, kita juga nggak bisa pungkiri bahwa belum tentu itu ada buat kita. Ngerti ya? Perlakuan-perlakuan manis, perlakuan-perlakuan yang baik itu belum tentu kita alami gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya, bisa nggak kita terbahagia? Kan kayaknya itu lebih esensi gitu. Nah, berarti kita bahagia ya karena mindset kita yang kita bangun bahwa apapun yang terjadi, saya harus tetap punya sukacita gitu. Saya harus tetap bisa maintain perasaan saya gitu, pikiran saya gitu. Betul. Begitu. Ya, panjang ya. Oke, silahkan. Perlu dijawab nih. Balik sebenarnya mungkin sama kayak lo tadi ya. Balik kan sebenarnya bahagia tuh di kita dulu gitu. Buat gue tadi apa sih pertanyaannya, gue juga lupa. Bagaimana agar bahagia? Balik lagi kalau gue pribadi mah, bagaimana bahagia ya? Maju dikit ya, nggak kelihatan. Oke, sudah. Oke. Ya bagaimana agar bahagia? Gue harus memutuskan gue harus bahagia.
Itu yang pertama gitu ya. Terus merubah pikiran gue, hitungannya ya gue nggak boleh dikendalikan juga sama situasi apapun gitu. Artinya balik lagi tadi kan, gue harus bahagia. Karena apa? Ketika gue bahagia, gue bisa membahagiakan orang-orang sekeliling gue gitu. Maaf kata kasarnya, ngomong kosong lah, lu bisa ngebahagiain orang lain, lu akan bisa ngebahagiain orang lain kalau lu sendiri nggak bahagia. Betul. Gitu. Jadi bagaimana agar bahagia, gue harus membenahi pikiran gue, membenahi hati gue. Balik lagi ya, gue harus memutuskan bahagia, dan gue nggak boleh memberikan kesempatan, membuka kesempatan untuk apapun menghasut pikiran gue gitu ya. Karena gue juga pernah dalam situasi itu gitu. Itu kan ya, gue nggak happy gitu ya, merasa terpojokan gitu kan. Karena sometimes kan orang kan cuma ngelihat enaknya aja ya gitu. Orang kan selalu melihat kita bahwa iyalah enak kok, lo kan sendiri, lo nggak ngapa-ngapain gitu, lo kan nggak punya ini bla bla bla. Kata siapa cuy kan? Ada satu situasi apalagi di usia gua gitu ya, yang teman-teman juga udah banyak yang nikah gitu kan. Ya nggak selalu ketika gue lagi butuh siapa nggak bisa gitu ya. Ketika gue nggak selalu bisa gitu kan. Ketika dalam kondisi ini gue butuh duit gitu kan. Curhat ke bosnya dia maksudnya. Gitu, maksud gue kayak gitu. Orang kan selalu kadang-kadang melihat dari sudutnya, melihat gue yang kelihatannya enaknya aja gitu. Ya gue sih bersyukur ya ketika gue dilihatnya lagi happy ya gitu. Gue sih ya fine aja, dan gak mesti juga gue ceritain ya lo nggak tau aja lo begini-gini, ya nggak juga lah ya, nggak penting juga. Buat gue ya balik lagi, bagaimana gue bahagia, gue harus memutuskan gue harus bahagia apapun kondisi, dan gue nggak boleh memberikan kesempatan apapun untuk mengganggu gue supaya happy. Dan satu lagi, bersyukur gue dikelilingin teman-teman. Buat gue itu penting gitu ya. Perlu nih buat teman-teman single sih, buat gue, menurut gue ya, lo dikelilingin sama teman-teman yang benar, nggak ngebohong bahwa kita harus mempunyai support system. Arti kata teman-teman yang kualitas lah gitu ya, bukannya mau memilih ya, tetapi itu juga penting buat kita sehat ya pasti gitu. Karena gue bersyukur gue dikelilingi sama teman-teman yang nggak musik selalu kayak begitu, yang bisa menerima gue bagaimanapun, terus yang selalu menguatkan. Dan juga perlu juga tuh ngebangun teman-teman yang apa ya, sama-sama single. Jadi kita juga saling menguatin gitu kan, bahwa arti kata lo nggak sendiri, lo ada sama lo, kita jadi saling ngebangun. Jadi itu juga jadi buat kita juga jadi happy ya gitu. Bangun lingkungan yang positif, menimbulkan lingkungan yang positif, jadi happy terus kapan-kapan ya jalan-jalan lah. Betul itu. Artinya nggak cuman yang single butuh komunitas ya, yang positif sesama orang single, tapi juga yang sudah menikah pun butuh komunitas, butuh perkumpulan. Dan yang satu hal juga yang aku terpikir juga adalah ketika si yang menikah ini punya masalah ya, jangan pergi ke orang yang salah. Betul. Bener loh. Bener, itu sesuatu yang bahaya gitu. Karena ya dari pengalaman aku tadi aku cerita gitu ya. Untung aku pernah ada di lingkungan yang salah, tapi kemudian aku tersadar untuk aku kembali ke lingkungan yang benar. Karena kita bisa diracun nih gitu pikiran kita. Padahal niat baik kita kan adalah membangun pernikahan gitu ya, menikah gitu ya dengan orang yang memang kita cintai misalnya, ataupun tidak kita cintai apapun, tapi orang yang baik lah gitu ya, kemudian menikah. Nah ya kita harus kembali lagi ke situ gitu, ke alasan lo menikah tuh apa gitu kan, kayak gitu. Jadi benar bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik gitu. Ya gitu. Jadi sudah habis pertanyaannya. Nah, Tin, oke. Sekarang coba kalau tadi kan kita udah bicara gimana rasanya ya, jadi dari single atau menikah, kemudian juga
happy gembira kok gue ribet sih, nikmatnya gitu ya, yang single sama yang menikah kayak gimana, terus harapan ke depan kayak gimana gitu. Nah artinya kan ke depan kita juga nggak tahu pasti ya Tin ya, apakah dalam waktu dekat atau dalam masih berjangka waktu lagi untuk kemudian kamu bisa bertemu dengan orang yang terbaik menurut kamu gitu. Nah tapi bagaimanapun juga the show must go on kan. Kehidupan juga harus tetap bahagia ya. Ya tadi kan kamu bilang ya kamu yang mengubah menjaga mindset kamu gitu ya. Nah lalu bagaimana cara kamu mengontrol keluarga? Kalau orang-orang di luar keluarga tuh biasanya lebih aman sebenarnya, karena kita bisa selektif ya, masing bisa memilih orang. Tapi ketika dalam keluarga, anggaplah gue ngebayangin aja, gue berempati dengan situasi lo gitu, mak lo gitu ya, mama papa misalnya gitu ya, atau saudara-saudara kamu gitu, keluarga besar kamu lah ya, kan pasti tidak semudah itu kita mengontrol mereka gitu ya. Apa yang kamu lakukan ke depannya nih? Kalau ditanya gitu atau gimana? Iya, kalau ditanya atau kamu didesak atau kamu kemudian diusilin lah gitu. Gua desek lagi, keluarin aja coba uangnya, sediain gitu ya. Sinamot mengkot telepon tanya umurnya. Oh, Mama Mia sudah menelepon si Mama. Oh, Mama Mia. Kalau gue sih lebih ke yang buat gue cuma paling mungkin bokap nyokap sekarang udah ini ya gitu, udah. Cuman kadang-kadang kan persepsi mereka menganggap ketika gue sampai sekarang belum nikah, mereka selalu menganggap bahwa gue nggak akan menikah. Mereka udah punya pendapat kayak gitu. Iya, sempet nyokap gue ngomong sama saudara gue, menyimpulkan sendiri dengan asumsi bahwa gue tidak akan menikah. Kayaknya sudah tidak berpikiran untuk menikah lagi dia. Kata siapa? Padahal ingat loh, perkataanmu adalah harimaumu. Perkataanmu itu bisa jadi doa. Amit-amit. Jangan Tin. Amit gitu ya. Ya kecuali memang lu memilih untuk selibat, itu beda. Beda ya kan, kayak misalnya suster di Katolik atau apa yang lain, itu kan kayak gitu kan, memilih nggak menikah gitu. Atau mungkin ada memang orang tertentu memang memutuskan ya lebih baik gue nggak menikah. Betul. Kalau gue kan kepengen masih. Sok ayo kalau yang mau di sini di nomor ini, wis gitunya gue. Mau gue sampai video call. Tutup dulu udah horor. Beneran loh, maknya nelfon loh, gue nggak bohong loh. Bener-bener ini mendunia loh siaran ini Tin. Saudara-saudara lu pada nonton semua. Kayaknya nggak ada saudara gue sih, temen gue sih itu semua. Gitu, buat gue lebih balik lagi ya, gue bilang ya nanti lah, tunggu aja gitu ya waktunya gitu. Ya gitu aja yang paling gue ngomong kalau ke orang tua gitu. Ya lucu sih dulu sempat sampai bokap gue, ini menarik banget, sampai gue dibawa ke kampung. Awalnya gue nggak tahu loh. Serius, ternyata ada adat gitu ya. Gue nggak ngerti sih. Gue juga nggak ngerti. Gue nggak pernah ngalamin kayak gitu soalnya, maaf ya. Walaupun kita sama-sama baru Batak, gue nggak ngerti yang gitu. Gue juga baru tahu. Itu juga gue dapet dari temen gue. Babe gue tuh nyuruh gue pulanglah kampung gitu. Ini kenapa sih ngotot banget gitu ya, gue pikir. Kenapa gitu. Terus gue agak awalnya gue kan orangnya lurus aja ya gitu. Polos lah gitu ya. Polos, agak kan, berotak gitu kan. terus gitu. Anggap itu angin lalu. Sampai udahan gitu. Terus ya kita ke kuburan opungmu dulu lah. Oke, gue masih lurus gitu. Oh iya, karena gue udah lama kan, memang pas opung meninggal juga gue nggak ke sana. Memang udah lama karena kan bisa dibilang gue pulang kampung kayak mau sensus ya 10 tahun sekali gitu. Terus udah, kenapa ya nggak berpikiran tuh ngotot. Cuma pas nyampe kampung pertanyaannya cuma itu aja gitu loh. Gila, dari 4 hari gue di kampung pertanyaannya kapan kau nikah. Astaga, ngeri kali. Punya satu sisi bersyukur, artinya buat perhatian ya. Tapi kok tiap-tiap saat ya. Enak juga ya. Rasanya asa nggak ada hidup gue yang lain gitu. Seakan-akan hidup hanya untuk menikah gitu. Betul. Gitu. Nyampe kamu aja gue udah ditanya gitu. Sampai dibandingin sama sepupu gue. Sampai gue kalau mau jahatin,
nyaho atuh jadi bandingin atuh ya lu di mana gue di mana, gue lagi ngapain sampai segitunya gitu ya. Karena sepupu gue tuh umur berapa ya, beda 10 tahun sama gue, di bawah sekitar 10 tahunan lebih. Dia udah punya anak 2 gitu, dan gue belum lah gitu ya. Adik-adik gue pun kan sudah nikah semua gitu. Terus udah gue mah cuek aja sih sebenarnya gitu kan. Terus sampailah saatnya, sampai masuk ke kampung si opung gue. Tadinya sih belum di kampung ya, sampai kampung opung gue masuk aja udah banyak yang nanya. Sampai gini, oh ini anaknya ini yang belum nikah itu ya? Aja gile. Aduh. Sabar Tin. Sabar. Untung gue itu udah gak koslet ya, jadi gue gak terlalu baperan gitu. Cuman gue berpikir amazing. Sampai mereka udah tahu, sampai pada ngeliatin, ih gila lo kayak selebritis kalah gitu ya, selebritis papan atas, gue jadi papan seluncuran. Sampai di gitu, sampai akhirnya gue di makam, terus om gue, si manggilnya apa ya, udah gue lah gitu. Itu gue baru tahu, gue nggak tahu sih ya apa memang ada adatnya kayak gitu gitu, gue nggak ngerti. Datanglah, terus om gue lah ya, om sama tante gue sama bokap gue. Terus tiba-tiba udahlah ngomong, kata si bokap ngomong, gue lagi mikir ini ngomong apa ya, kan ceritanya cuma mau ziarah gitu. Iya, pokoknya pakai bahasa Batak. Ini lama bapak, ini cucumu gitu ya. Doakanlah, pas ngomong doakanlah, mak ngeri kali pun. Itu ngomong sama makam ya. Oh, sih. Itu amazing buat gue. Ya inilah bener-bener memang tujuannya ke situ gitu, ngomongin itu gitu. Itu aja pokoknya supaya gue dapet jodoh lah gitu kan. Iya. Wow. Tapi gue nggak berani ngomelin bokap ya, karena mungkin itu adat atau apa. Ya gue itu juga, yang dia ini dan gitu. mungkin juga ini Tin, sebetulnya itu ekspresi dari perhatian dia ke lu. Iya, gitu. gue sabar kok, Tik. Iya, cuman mes aja gitu ya. Wow, gitu ya. Sampai kaget aja sih gue gitu. Oh ternyata ini tuh yang jadi visi bapak gue gitu, visinya sangat ke depan sekali gitu ya. Gitu. Oke. Udah, itu nggak selesai loh, sampai rumah dibahas lagi. Jadi kawan-kawan nikah, dan itu sama sampai gue mau pulang pun gitu ya. Jadi cepat-cepatlah kau nikah. Terus sampai gue bilang pada akhirnya nggak ada yang lain yang didoain. Boy ya doain gue tuh kerjanya juga bagus, kasih kesehatan. Iya, gue sampai bilang kayak begitu. Maksudnya ya gue pasti akan terpikir itu ya. Gue sih satu sisi bagus, cuman buat gue jadi annoying ketika itu terus gitu ya gitu. Karena kan kita juga banyak yang ya maksudnya ada hal-hal lain yang bisa kita kerjakan gitu ya. Paling gue jawab ya didoain aja gitu, dikasih lah gue sarung. Jadi emang kayaknya adatnya ya kayak begitu. Dan temen gue bilang gini, gue udah tahu itu maksudnya apa. Kurang ajar lu nggak kasih tahu gue. Janganlah, biarin aja lu ngerasa. Karena gue sampai dikasih ini, sampai dibilang coba cuci muka gitu kan. Air apa itu? Gitu. Kayak gitu. Iya. Nih basuh air. Enggak kenapa-napa. Bener ya, nggak ada apa-apa ya gue. Karena gak worrying juga ya, nggak ada apa-apa ya. Ya udahlah, ikutin aja buat jadi oh ya nih ini budaya ini gitu aja. Lebih gue mengikuti budaya, tidak mengimani segala hal apapun gitu. Tapi lebih ke budaya aja, gue ngikutin, menghormati orang tua lah, lebih ke situ ya. Cuma gue juga ya sudahlah, didoakan aja gitu. Paling gue nggak jawabnya kayak gitu sih, doain aja. Cuman itulah takjub gitu ya, sampai sekampung gitu, pas sekampung hebat, gue terkenal. Itu tahun berapa Tin? Sekitar berapa tahun yang lalu, 4 atau 5 tahun lalu. Udah lama sebenarnya. 4 tahun 5 tahun. Iya. Jadi udah dilakukan itu pun, tapi ya belum juga kan. Memang maksud gue gini sih, gue percaya sama waktunya Tuhan. Tuhan memberikan waktu yang tepat gitu loh. Artinya kan dalam proses ini buat gue sih ini jadi proses apa ya?
gue sih sambil belajar sih sebenarnya. Gue sih bersyukur ya gue bisa dilemparkan Tuhan di Bandung ini. Buat gue gak ada satu kebetulan gitu ya. Artinya gue juga ini kan benar-benar gue sendiri ya. Hitungannya walaupun Jakarta Bandung tidak jauh gitu, tetapi gue di sini benar-benar sendiri. Ada saudara gue tidak ikut campur gitu ya dengan apapun. Artinya gue juga belajar untuk mengatur diri gua, mengatur ketika ada problem gimana caranya, terus mengatur segala hal itu, walaupun gak mudah sih, naik turun gitu ya, terseok-seok gitu kan, terngesot ya, macam terngesot gitu ya. Tapi yang gue yakini bahwa ketika masa single, Tuhan memproses gua untuk mempersiapkan gue ketika memang waktunya, oh ya lu udah nikah, seperti itu. Dan toh Tuhan percayakan banyak hal yang bisa gue lakukan gitu sih gitu. Jadi ya kalau nggak jawab orang ya tinggal jawab aja, ya doain aja ya, emang belum waktunya, mau apa, gue kan masih senyum. Gue udah nyoba kok, gue bukannya orang yang tertutup gitu ya, tapi gue terbuka. Nggak, artinya membuka diri ya, kalau memang pas jalanin, ya kalau nggak udah ngapain gue paksain gitu. Karena kan rumah tangga buat gue balik lagi bukan hal yang coba-coba ya, nah, tapi ya memang kita udah yakin bahwa ya gue mau bangun rumah tangga apapun kondisinya gitu. Even seperti lo tadi share bahwa gak mudah sebenarnya kan, apalagi kan memang perkembangan kan akan terus ya, dan kita harus tetap menyesuaikan diri begitu kan ya. Pernikahan seiring usia kan pasti akan penyesuaian gitu. Tapi ya buat gue itu jadi hal yang penting, dan gue ngambil positifnya aja buat Tuhan tuh sedang mengolah gue lah untuk menjadi lebih baik gitu, mempersiapkan gue menjadi pasangan yang baik gitu aja lah, ambil positifnya gitu. Walaupun ya ada lah omongan-omongan orang mah ya sudahlah. Jadi lebih lu tidak ambil pusing lah ya, artinya dengan itu ya udah, kembali lagi kepada bagaimana lu memaintain diri lu gitu kan, secara secara psikologis lu gitu ya, supaya tidak jadi itu tidak menjadi sesuatu yang ini kok mati baterai nggak ngerti, padahal udah dicolokin. Jadi teman-teman agak sedikit ini ya, tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya ya kita artinya begini, mau kita single ataupun mix double ya, apa terbuka banget. Ya memang begitu. Saya memang suka buka-buka. Iya. Tapi memang sebetulnya apa yang Itin tadi sharing ya, itu sedikit banyak juga pasti dialami oleh teman-teman yang lain gitu ya, yang single yang lain. Bahwa mereka pasti bergumul dengan kesendirian mereka, pasti berharap bertemu dengan pasangan hidup kelak gitu ya. Nah, hanya yaitu artinya yang aku juga nangkep bahwa ya jangan kemudian memutuskan untuk berumah tangga tapi dia sendiri tidak siap gitu. Atau si calon pasangannya juga bukan orang yang siap untuk menjalani rumah tangga dengan segala lika-likunya gitu. Karena rumah tangga itu nggak ngomong sehari 2 hari ya Tin. Artinya kan seumur hidup gitu ya. Kalaupun bahasanya kita udah nggak berjodoh lagi ya, menurut aku itu menjadi sesuatu yang kurang bertanggung jawab ya gitu. Seakan-akan menyalahkan kegagalan rumah tangga ke pihak lain gitu, atau ke Tuhan bahkan sekalipun gitu ya. Nah jadi artinya yang aku tadi tangkap juga dari Itin ya, bahwa memang betul-betul mempersiapkan diri untuk ya yang terbaik lah yang Tuhan kasih gitu kan. Nah jadi bisa aja Tin ada kok beberapa cerita ya, gua nggak bilang lu bakal segitu lama gitu, nggak, tapi artinya ada orang-orang tertentu yang sesudah usia kesekian baru mereka menikah gitu ya, memang ketemunya di situ gitu. Nah jadi itu sesuatu yang ya udah natural aja dijalani gitu kan, jangan menjadi beban. Walaupun memang aku juga artinya gini, sekarang aku kan jadi orang tua nih, someday ketika aku jadi tua dan anak-anakku udah siap menikah dan mereka belum menikah juga ya, mungkin gue jadi khawatir. Tapi di satu sisi ya gue juga harus memikirkan bagaimana kebahagiaan anak-anakku ketika
ya dia akan bertemu orang yang tepat, dan mungkin waktunya itu ya bukan kita yang atur gitu kan, ya seperti itu gitu. Ya jadi mari kita tidak terasa sudah sampai di penghujung ya, penghujung acara kita ya, sharing-sharing kita. Silakan Itin menyampaikan sepatah dua kata penutup dari sepatah dua kata yang terpatah-patah ya, banyak ya patahannya dari versi si single ini ya, tentang apa yang tadi kamu udah sharingkan, dan mungkin itu juga bisa menguatkan teman-teman yang lain yang mendengarkan. Apa ya, gue ngomong di sini bukan bermaksud untuk menggurui, karena problem kita pasti akan berbeda-beda gitu, tapi dalam kesinggalan lu ambillah positif bahwa lu sedang dipersiapkan gitu, lu sedang dibentuk, lu sedang dipersiapkan untuk mendapat yang terbaik, dan pastikan bahwa lu membangun diri lu bahagia dulu lah gitu. Karena ketika mau lu membahagiakan diri lu, situ lu punya energi, dan lu siap nanti juga akan membahagiakan orang-orang di sekeliling, termasuk pasangan lo yang sudah disiapkan sama Tuhan. Intinya bahwa tetap berupaya gitu, karena kan kalau dibilang jodoh apa maut bukan belum ya? Langsung maut aja, belum kawin udah main maut kan. Jodoh. Maut memisahkan itu pasti pernikahan gitu ya, kan jodoh rezeki apalah itu di tangan Tuhan gitu. Kalau gue bilang jodoh rezeki itu di tangan Tuhan, tetapi kalau lo nggak ambil itu tetap di tangan Tuhan. betul. Jadi lo harus berupaya juga gitu. Agak-agak agresif kayak gue. Agak-agak agresif. Jadi kalau lo ketemu tanya aja langsung, kapan lo mau ngajak gue kawin? Gua nggak cari yang mau pacaran aja, bilang saya mau cari yang udah langsung mau kawin gitu. Mau nikah cari gitu. Itu kan ya, bukan pasrah juga dengan usia. Dan satu lagi bahwa jangan menikah karena tuntutan orang eksternal, tetapi ketika lo memang udah yakin lo siap, ketika lo bahwa yes ini pilihan, ini bisa jadi, ketika lo punya pasangan ya ini pilihan gue. Artinya ketika lo, karena ketika lo dipengaruhi sama kondisi eksternal lo, akhirnya lo jadi akan milih yang asal-asalan. Lo nggak pakai lagi tuh yang namanya logika, lo nggak pakai lagi rasional, lo nggak banyak pertimbangan, yang ada akhirnya jadi penyesalan gitu loh. Satu hal ya, bahagiakan aja diri lo dulu dengan kondisi lo single, isi dengan hal yang positif, bergaul sebanyak-banyak ya. Bukan berarti nanti udah menikah juga menurut gue akan pergaulan akan ini ya, tetapi kan fokus sudah terbagi gitu. Tetapi ya bergaul sebanyak-banyaknya, memilih komunitas yang baik, membangun lo sehingga lo benar-benar yakin bahwa nanti gue siap dan waktunya itu. Dan stay positif. So iya gue ya. Pokoknya yakin lah bahwa jodoh lo udah ada gitu aja. Siap jemput aja udah. Ya siap jemput bola katanya. Oke, sekarang kalau dari versi aku sebagai yang sudah mix double ya, sudah menikah, apa? Tunggu, baca dulu ininya. Apa Tin? Non sih, kangen banget ngobrol sama Kak Oci kata Ea. Ayah. Keplok-keplok sama Kak Itin, Ma Aci Tika. Ada. Sepatah dua patah apa tuh? Juga dong dari yang udah nikah. Aduh. Sabar. Ya baiklah, ya teman-teman, ya kalau dari versi yang sudah menikah ya, menutup sesi ini, menikah itu, jadikanlah menikah itu sesuatu yang dinikmati, termasuk ketika ada dinamika di dalamnya, ada proses naik turun, senang, tidak senang, suka dan duka gitu ya, tetap dinikmati, karena mau sampai kapanpun sebetulnya nggak cuma di dalam dunia pernikahan, di keseharian pun kita akan bertemu dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Tapi kalau kita nggak belajar untuk memahami orang lain, apalagi pasangan kita, ya kita akan banyak pergesekan terus kan. Dan yang pasti kalau yang bisa saya sarankan juga terkait dengan pernikahan adalah enggak cancel. Ya. Jadi
tadi apa, Tin? Ya, Ya, punya jadi kerendahan hati. ada ya. punya kerendahan hati ya, karena dengan menekan ego kita, merendahkan ego kita untuk kita bisa mau membuka ruang komunikasi dengan pasangan. Dan ketika ada ruang komunikasi dengan pasangan, di situ kita bisa menyampaikan apa yang kita gitu ya. Jadi teman-teman, yang ini obrolan-obrolan ringan sebenarnya ya, bagaimana versi yang menikah dengan yang lajang gitu ya. Ternyata masing-masing kita itu punya pergumulan yang berbeda-beda ya, yang masing-masing berbeda, tapi tetap setiap kita pengalaman masing-masing. Oke, baik teman-teman, kami akan menutup pertemuan ini. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, terus Itin akan menyanyikan sebuah lagu, saya jadi gitaris saja ya. Oke. Henai. Tunggu nanti. Oke, ya. Itin. Masuknya di mana masuk ya? Gua lupa. Gimana awalnya? Mereka bilang Mereka bilang aku pemilih dan kesepian, terlalu keras menjalani hidup, beribu nasihat dan petua yang diberi
happy. Thank you Iti. Mama. Dadah semua. Bye bye. Ya, ya, oke.